Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang menjadikan kita selalu semangat dan optimis untuk meraih segala apa yang kita inginkan selama masih berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, Islam adalah merupakan agama universal. Tidak hanya mengatur urusan ibadah atau ritual mahdhah saja, akan tetapi Islam juga mengajarkan kita, mengatur kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Salah satu contoh misalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar hidup mandiri, agar tidak berada di bawah bantuan orang lain. Bahkan dianjurkan kitanya lah yang memberi bantuan terhadap orang lain, karena tangan di atas adalah lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan tentunya sobat muda, entrepreneur dan pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin memberi, ya, maka kita harus memiliki. Al-faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberi. Nah, berbisnis adalah merupakan salah satu cara, ya, bagaimana agar kita sebagai umat Islam, ya, dapat memiliki tentunya dari bidang harta, sehingga kita bisa berbagi atau memberi. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah adalah merupakan contoh, ya, pebisnis yang ulung, yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia memulai bisnisnya dari nol. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau bekerja, ya, membangun perniagaan, membangun bisnisnya bersama pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bermodalkan skill, ya, karena dengan bermodalkan akhlak beliau, attitude beliau, dan bermodalkan kepercayaan, maka beliau bisa membangun kerajaan bisnis. Bahkan di endingnya, Masya Allah, ya, di endingnya beliau melamar menikahi, ya, investornya sendiri, ya, saudagar kaya raya. Masya Allah, bermodalkan dari nol, beliau mulai membangun bisnis bersama pamannya, ya. Pamannya adalah merupakan mentor beliau dan beliau mengikuti pamannya, bahkan sampai ekspansi ke luar negeri, ya. Kemudian terdengarlah berita ini oleh saudagar kaya raya, ya, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang pada endingnya tadi saya katakan, Rasulullah mampu menikahi investornya, yaitu Siti Khadijah. Allahu Akbar. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah, banyak lagi kisah-kisah, ya. Bahkan banyak di antara para sahabat juga seperti itu. Mereka membangun, ya, kerajaan bisnis yang besar mulai dari nol. Mulai dari nol. Bahkan kita kenal Abdurrahman bin Auf, bagaimana beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah,
beliau tidak membawa harta benda apapun. Yang beliau bawa hanyalah keimanan dan ketakwaan serta pakaian yang melekat di dalam tubuh beliau. Dan ketika beliau sampai di Madinah, beliau diberikan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saudara seiman. Jadi ketika itu kita kenal ya, peristiwa ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada yang namanya program Al-Ikha. Ya, apa itu Al-Ikha? Al-Ikha itu adalah persaudaraan. Ya, Al-Ikha itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjadikan antara kaum muhajirin dan Ansor, orang-orang atau sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan atau jadikan mereka bersaudara. Termasuk salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat ya, dengan salah seorang sahabat Ansor yang berada atau yang tinggal di Madinah. Kemudian sahabat tersebut ya, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf ya, ketika hijrah dia tidak memiliki apa-apa, kekayaannya atau harta bendanya ditinggalkan di Mekah. Beliau hanya mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sahabat saudara dari Abdurrahman bin Auf yang asli ya, penduduk Madinah ketika itu? Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau telah hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara engkau tidak memiliki apa-apa, dan aku adalah saudaramu. Silahkan, aku mempunyai istri 2. Jikalau engkau mau, silahkan, aku akan ceraikan satu di antara keduanya ya. Aku ceraikan satu di antara keduanya dan aku berikan kepadamu. Dan aku memiliki harta. Jikalau engkau mau, silakan, aku akan bagi 2 hartaku dan setengahnya untukmu. Lantas apa saudaraku, sobat muda entrepreneur, pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah? Apa yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Apakah beliau menerima tawaran tersebut? Apakah beliau mau menikah dengan ya salah satu istri penduduk Madinah ketika itu yang ditawarkan? Tentunya setelah diceraikan menurut syariah. Apakah Abdurrahman bin Auf menerima ya setengah kekayaan dari saudaranya seiman tersebut? La. Kalla bal alfu kalla. Tidak. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ya, balik bertanya. Bahkan sebelum Abdurrahman bin Auf bertanya, Abdurrahman mendoakan, barakallahu fi ahlika wa fi malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kamu dan begitu juga harta-hartamu. Aku tidak mau itu. Walakin akan tetapi dullani ala suq. Kata Abdurrahman bin Auf, ya, tunjukkan aku. Yang aku mau, kata Abdurrahman bin Auf, yang aku mau itu tunjukkan aku di mana pasar, di mana lokasi pasar. Allahu Akbar. Mungkin kalau kita, ya, sobat muda, entrepreneur muda, jika kalau ditawarkan seperti itu mungkin, ya, ini rezeki ya, rezeki minallah ya, rezeki dari Allah, gak boleh ditolak. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya, dengan jiwa entrepreneurnya, dengan mindset entrepreneurnya ya, dengan pola pikir entrepreneurnya, Abdurrahman bin Auf menolak secara halus dan beliau meminta untuk ditunjukkan di mana posisi pasar, di mana letaknya pasar. Kemudian ditunjukinlah pasar. Akhirnya apa? Akhirnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Dan mulailah Abdurrahman bin Auf dengan keyakinannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pemberi rezeki itu adalah Allah. Abdurrahman bin Auf memulai ya dari nol ya, datang ke pasar, mencari-cari lokasi pasar dan mencermati ya, memahami kondisi pasar, apa yang dibutuhkan. Nah, mulai dari situ Abdurrahman bin Auf ya memulai bisnisnya. Dan dalam riwayat dikatakan ya, tak lama dalam sebulan Abdurrahman bin Auf mendapatkan keuntungan yang luar biasa
dan dapat menikah dengan perempuan muslimah. Allahu Akbar. Dengan hasil apa? Dengan hasil bisnisnya, dengan hasil usahanya, karena beliau yakin bahwasannya rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertebaran di atas muka bumi. Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, jadi jangan khawatir ya, ketika kita ingin memulai bisnis, ketika kita ingin menjemput impian kita, ketika kita ingin mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, ya, kemudian ingin memulai bisnis, kemudian tidak ada modal, jangan khawatir. Sudah banyak contohnya, ya, sudah banyak pendahulu-pendahulu kita, bahkan Rasulullah SAW dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kisah yang barusan kita sampaikan, yang kita dengar, membuat kita menjadi calon-calon entrepreneur atau menjadi entrepreneur sukses dan tentunya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. La khaufun wala tahzanun, jangan takut, jangan bersedih. Ya, semua kesempatan itu ada, tergantung bagaimana kita dapat melihat kesempatan itu dan mengambil peluang tersebut. Ya, mudah-mudahan pada hari yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan dengan apa yang kita inginkan melalui dunia bisnis kita, dan tentunya hasil semua dari usaha kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kehidupan kita yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. La tansa, jangan lupa setiap hasil yang kita dapatkan juga di sana ada hak, ya, ada hak yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.